Halo, berjumpa lagi. Tidak terasa kita sudah memasuki inisiasi 8. Ya. Jadi pada saat ini, di inisiasi ini, inisiasi terakhir dan bahasan terakhir, kita akan membahas mengenai strategi komunikasi, strategi promosi dan komunikasi. Ya. Nah, potensi yang perlu Anda kuasai pada bahasan kali ini diharapkan Anda mampu menjelaskan tentang strategi komunikasi dan bauran promosi dengan tepat. Selain itu, Anda juga bisa menjelaskan tentang pentingnya promosi dan komunikasi efektif, sasaran promosi dan konsep AIDA nanti ya, dan menjelaskan bauran promosi dan IM. Oke. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan share screen. Oke, di pengantar kali ini kita akan membahas terkait promosi, perencanaan, komunikasi, promosi penjualan dan hubungan masyarakat. Komunikasi pemasaran. Apa itu komunikasi pemasaran? Sebelum kita ke promosi ya, eh, di sini eh, komunikasi pemasaran salah satunya adalah promosi. Jadi komunikasi pemasaran itu adalah hal yang disampaikan di dalam pemasaran, aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau mengingatkan pasar target pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima dan membeli serta loyal pada produk yang ditawarkan. Nah, salah satunya adalah promosi. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran, di mana promosi ini adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Tujuan utama dari promosi itu ada tiga. Yang pertama, menyebarkan informasi atau informing. Yang kedua, mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen atau kita disebut marketing. Yang ketiga, mengingatkan halayak untuk melakukan ulang atau reminding. Jadi tujuannya tiga ya, informing, persuading, dan juga reminding. Meskipun secara umum bentuk promosi memiliki fungsi yang sama, tapi bentuk tersebut dapat dibedakan berdasarkan tugas tugas khususnya. Nah, tugas itu disebut sebagai bauran promosi, ya sering disebut. Di mana bauran promosi ini terdiri dari persoalan selling, mass selling atau perikanan atau publisitas, promosi penjualan, public relation, dan juga dari marketing. Ada 5 itu bauran promosi. Personal selling. Personal selling merupakan komunikasi langsung, dia tatap muka, antara penjual dan calon pelanggan, dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk secara sehingga mereka akan mencoba dan membelinya. Jadi personal selling itu langsung tatap muka. Kalau direct marketing sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan respon yang terukur dan atau transaksi di sebarang lokasi. Seperti promosi by telepon, pos, atau datang langsung ke calon pelanggan. Selanjutnya ada mass selling atau penjualan masak gitu ya. Merupakan pendekatan media komunikasi untuk menyampaikan informasi pada halayak ramai dalam satu waktu. Nah, dua bentuk utama dari mass selling sendiri adalah iklan dan juga publisitas. Kalau periklanan, seluruh proses meliputi penyiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan iklan, di mana tujuannya untuk menginformasikan produk, mempengaruhi dan mengingatkan konsumen, serta menciptakan suasana menyenangkan bagi konsumen saat menerima informasi. Kalau publisitas, nah publisitas ini penyajian dan penyebaran ide, barang, dan jasa secara lokal, yang mana orang ataupun organisasi yang diuntungkan tidak membayar itu. Jadi publisitas biasanya lebih ke arah free gitu ya. Jadi uh, di, dia si orang atau organisasinya tidak diuntungkan.
Promosi penjualan. Promosi penjualan bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai insentif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian dengan segera dan atau meningkat barang yang dibeli. Ya misalkan promosi penjualan ya diskon gitu ya. Terus beli dua gratis satu atau buy one get one gitu ya. Beli satu gratis satu. Terus misalkan beli empat gratis satu jadi lima gitu. Promosi. Public relation salah satu dari bauran merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai stakeholder terhadap perusahaan tersebut. Kegiatannya biasanya press relation, product publicity, lobbying, consulting, dan lain-lain. Jadi kalau public relation dia lebih ke arah eh, mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, gitu ya, berbagai anggota stakeholder. Strategi promosi ini kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari komunikasi secara persuasif dengan pelanggan. Biasanya, promosi, selling, iklan, dan promosi. Ada 6 strategi dalam strategi promosi. Yang pertama, strategi pengeluaran promosi. Yang kedua, strategi bauran. Yang ketiga, strategi pemilihan medianya. Yang keempat, strategi kopi periklanan. Yang kelima, strategi penjualannya. Dan yang terakhir adalah strategi motivasi dan penyediaan tenaga penjual. Dalam strategi pengeluaran promosi, ada anggaran promosi, itu bagian dari anggaran pasaran. Tidak ada standar menentukan besarnya pengeluaran promosi yang harus dialokasikan, namun ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Namanya marginal approach, yaitu pengeluaran optimal untuk promosi ditentukan dengan kondisi marginal revenue sama dengan marginal revenue sama dengan marginal breakdown method. Ini percentage of sale approach. Jadi pendekatan dengan menggunakan persentase dari penjualan. Affordable, kalau di breakdown method juga ada affordable method. Ini berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan, tergantung budget. Terus ada return on investment approach, itu pendekatannya dengan melihat tingkat pengembaliannya, ya investasi. Dan yang terakhir dalam breakdown method ada competitive parity approach. Di sini di mana sama dengan pengeluaran promosi pesaing. Jadi kalau pesaingnya kompetitor mengeluarkan budget promosi 20 juta sebulan, maka dia akan mengeluarkan 20 juta. Jadi yang diacuannya adalah yang ketiga, pendekatan built-in method. Ini adalah penentuan anggaran promosi dilakukan dengan cara menentukan tujuan promosinya terlebih dahulu. Setelah itu, tugas yang harus dilakukan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, strategi bauran promosi. Tadi kan strategi bauran promosi ya, sekarang strategi bauran promosi. Ini berupaya memberikan distribusi yang optimal dari setiap metode promosi. Nah, faktor yang menentukan bauran promosi, satu, produknya. Yang kedua, pasarnya. Yang ketiga, pelanggannya. Yang keempat, anggarannya. Dan yang kelima, bauran pemasarannya, yaitu marketing mix. Bauran pemasaran apa saja? Ada produk, price, place, promotion. 4 untuk barang, dan ada tambahan 3 lagi untuk jasa, yaitu people, physical evidence, dan proses. Jadi 4 bauran pemasaran, ada 4 untuk barang, dan ada 7. Strategi pemilihan media sekarang. Tujuan dari strategi ini adalah memilih media yang tepat untuk kampanye iklan dalam rangka membuat pelanggan menjadi tahu, paham, dan menentukan sikap dan membeli produk. Maksud media di sini adalah salurannya untuk komersial kepada halayak sasaran. Contohnya nih medianya media cetak, elektronik, media luar ruang, media
bawah gitu ya. Luar ruang tuh seperti billboard, baligo, poster gitu ya. Kalau lini bawah tuh pameran, direct mail, point of purchase, merchandising gitu ya. Terus strategi copy iklan. Ini berfungsi menjelaskan manfaat produk dan memberi alasan kepada pembacanya mengapa harus membeli produk tersebut. Nah, copy yang efektif haruslah menarik, spesifik, mudah dimengerti. Nah, pesan yang disampaikan dapat disajikan dalam gaya penyampaian yang berbeda-beda, di antaranya memanfaatkan cuplikan kehidupan individu atau kelompok, terus tentang gaya hidup, memanfaatkan tentang fantasi tentang produk, memanfaatkan suasana hati atau citra sekitar produk, memanfaatkan musik gitu ya untuk menghidupkan si pesannya itu, dan juga bukti ilmiah keunggulan produk biasanya seperti Thailand ya dia menggunakan bukti ilmiah atau yang kelima, strategi penjualan. Ini memindahkan posisi pelanggan ke tahap pembelian melalui penjualan tatap muka. Umumnya tujuannya adalah volume penjualan. Ini dapat dipecah nih, apakah volume penjualan ini dicapai per wilayah atau per sales person, gitu ya, dari suatu operasi. Tujuan operasi juga biasanya dinyatakan dalam target terus tingkat pengeluaran maksimum atau pencapaian tujuan tertentu seperti merebut. Yang keenam, strategi motivasi atau penyediaan tenaga penjual. Motivasi ini adalah motivasi untuk menggunakan penghargaan berbentuk finansial. Motivasi finansial bisa kompensasi uang, kalau non finansial itu bisa program evaluasi. Nah, penyediaan ini diperlukan memastikan sales people-nya bekerja dengan baik, gitu ya, jadi pelatihan dan lain sebagainya. Nah, ini elemen-elemen dalam proses komunikasi. Ya. Elemen-elemen dalam proses komunikasi. Ini ada sender kan ya, sender. Kalau di komunikasi kan ada sender, terus ada message-nya, ada yang penerimanya, terus bagaimana responnya gitu ya. Nah ini juga tahapan gitu ya. Terus kesiapan membelinya, dia awareness gitu ya, terus pengetahuannya, terus dia suka, setelah itu dia punya referensi, conviction sama terus membeli. Strategi promosi versus tarik ya, promosi dorong versus tarik nih. Misalkan produser ya, dia produsennya seller terus sampai konsumen. Kalau ini kebalikannya nih, ketika misalkan konsumen nih yang ada permintaan ke sellernya terus diminta ke produser, produsennya langsung kirim ke konsumen. Kalau yang tadi full strategi, ya kalau yang bawah yang dari konsumen itu full strategi. Relatif alat promosi pasar konsumen gitu ya. Kalau consumer goods itu biasanya menggunakan advertising, sales promotion, personal selling, public relation. Tapi kalau bisnis itu ya barangnya buka kita B2B, kalau tadi B2C, ini B2B kan biasanya personal selling, sales promotion, advertising, dan public relation. Keputusan penting dalam periklanan, objektif settingnya, gitu ya, salesnya, terus budget decisionnya seperti apa, message decisionnya, media yang dipakainya, sampai campaign yang dijual. Tujuan periklanan tadi ya, informing, persuading, dan reminding. Tipe-tipe medianya seperti ini bisa televisi, direct mail, gitu. Ini advantage sama keterbatasan. Sekian untuk materi kali ini, gitu ya. Jadi kalian di inisiasi terakhir ini diharapkan dapat mampu menjelaskan tentang dan tolong dikerjakan tugas-tugasnya aktif dalam diskusinya agar penilaian semester ini untuk mata manajemen pasar kalian baik. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan sesi pertama sampai ini sesi terakhir ini banyak kekurangan. Silahkan kita nanti dalam diskusi. Terima kasih atas atensinya dan semoga kalian sukses.